Jadi Allah itu hanya mengatakan yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan menunjukkan kepada cahaya siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yang punya kehendak. Jangan kemudian menyalahkan Allah, kok saya tidak dikehendaki. Lah Anda nggak punya kehendak. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 5 Allah mengatakan, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Kata-katanya jelas sekali, berharap, yarju roja. Yang berharap waktu yang dijanjikan pasti datang. Allah yang mengatakan, dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Yang tidak berharap, ya sudah. Diperjelas dalam ayat lain. Allah mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, pasti akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak berkehendak untuk mendapatkan petunjuk, sampai mati pun tidak akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Loh, kenapa saya kok tidak bertemu dengan seorang penunjuk jalan? Ya karena Anda tidak berkehendak untuk dapat petunjuk. Gak kosong. Merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling soleh, merasa paling isi, merasa paling tahu segalanya. Saya berulang kali mengatakan, begitu kita merasa diri kita itu tahu segalanya, kita sudah jatuh jadi orang bodoh. Karena orang yang merasa dirinya tahu, tertutup terhadap pengetahuan baru. Dan dia menganggap dia yang paling tahu. Maka dia akan berhenti mendengarkan orang lain. Padahal kunci hidayah dari sini bermula. Ini sudah dikaji di kajian kita di minggu yang lalu. Saya tidak akan mengulangnya. Jadi ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini, Ar-Rahim nih, kadang-kadang disebut Rahim, kadang disebut Rahim. Itu kan beda lidah aja. Dalam bahasa Arab tidak ada ra, yang ada ro. Tempat asal kita, sebelum kita datang ke sini, kan itu namanya juga Rahim. Leluhur kita menyebut tempat itu namanya Rahim. Yaitu lidah kita. Kalau dalam bahasa Arab kan tidak ada ra, yang ada kan ro. Betul nggak? Iya. Tempat asal kita saja itu diberi nama Rahim, yang sering disebut Rahim. Kalau leluhur kita menyebutnya itu alam mas kumambang, masa mengambang di rahim ibu. Saya baru tahu ternyata rahim itu, ada yang sharing tadi pagi karena pernah mengalami operasi sesar. Dokternya mengingatkan, ternyata rahim itu ada 7 lapis katanya. Makanya nanti diingatkan tuh yang mau dioperasi sesar, ini akan disayat 7 lapis katanya. Jadi rahim aja 7 lapis ya. Jadi kata 7 ini di Quran luar biasa. Sampai Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Mu'minun itu, laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Aku telah menciptakan di atas kamu 7 jalan. Jadi kita nggak ngerti 7 itu yang mana. Pokoknya kalau umroh disuruh muter 7 kali, muter aja. Disuruh sa'i 7 bolak-balik 7 kali sa'i dan Safa dan Marwah. Ya, pokoknya yang penting selesai. Disuruh melempar dengan 7 batu, yang penting dapat 7 dilempar, selesai. Tetapi tidak pernah bertanya, setelah itu apa? What next after that?
Setelah itu apa yang harus saya lakukan? Dari simbol-simbol itu apa pesannya buat perjalanan hidup saya? Untuk perjalanan spiritual saya. Dan merasa sudah selesai ketika upacara. Pada setiap ritus, setiap ritual, itu dicipta oleh para leluhur, itu ada tujuan. Ada makna yang tersembunyi di sana. Ada makna yang dititipkan di sana. Tapi titipan maknanya tidak pernah kita ungkap. Karena kita merasa selesai dengan itu. Makanya ada ritus. Ritus itu adalah metode, cara yang pernah dilakukan oleh para leluhur kita, para nabi, para rasul, yang dapat bisa menghantarkan mereka untuk mencapai tujuan kehidupan, menemukan ketenangan, menemukan kedamaian, menemukan akhlak yang mulia, menemukan kebajikan, menemukan kebijaksanaan. Ritus itu. Kalau ritus ini diulang-ulang, metode ini diulang-ulang, itu jadi ritual. Tapi ritual tidak ada artinya kalau tidak mengantarkan kita dalam dimensi spiritual. Makanya ritual harus ada spiritnya. Sholat kalau tidak ada spiritnya, itu cuma ritual, tidak sampai pada spiritual. Akibatnya apa? Sholat tidak membangun kesadaran, tidak berdampak apa-apa. Dua minggu terakhir ini, saya memoto berkali-kali itu berita di TV sebagai bukti. Ada santri ditegur sama ustazahnya, ambil pisau kemudian dibunuh. Ada orang tua bunuh anak, ada anak bunuh orang tua, macam-macam itu beritanya. Ini kan ada masalah. Welas asih sudah menjadi barang mahal hari ini. Kesetaraan tidak ada lagi. Begitu tidak suka pada seseorang, jika perlu habiskan nyawanya dan dianggap itu selesai. Padahal kita sedang menciptakan karma-karma baru. Karena itu tidak ada kesadaran di situ. Apa tidak menjalankan ritual? Mohon maaf, mungkin. Bahkan di tempat-tempat yang oleh masyarakat dianggap suci, justru di situ terjadi ada pelecehan seksual, ada upaya merendahkan kaum Hawa, dan itu dilakukan oleh mereka yang dalam tanda kutip mengatakan diri sebagai orang suci. Ini kan masalah sosial. Dan ini tidak bisa dianggap sepele. Ada apa dengan sistem pendidikan agama kita? Ada masalah apa? Kan itu. Ini harus kita ungkap. Masalahnya adalah ritus sudah menjadi ritual karena diulang-ulang, tetapi tidak menjadi spiritual. Ada yang hilang spiritnya ketika melakukan ritual. Padahal setiap ritus, metode yang diciptakan para leluhur kita, itu pasti di dalamnya itu ada pesan-pesan yang harus kita tangkap. Nabi Muhammad SAW mengatakan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Di sholat itu, kata Nabi, ada mi'raj. Di sholat itu ada mi'raj bagi orang yang beriman. Sudah menemukan enggak mi'rajul mu'minin dalam sholat? Itu kata-kata Nabi itu. Karena kita abai dan kita terjebak pada ritual, akibatnya apa?
Ritual yang harusnya hanya sebatas rakit, malah kita tinggal dalam rakit. Harusnya ritual itu mengantarkan kita ke tujuan, malah kita melekat pada ritual itu sendiri, sehingga tujuan terlupakan. Kita pakai rakit itu kan untuk nyebrang. Tetapi malah tinggal dalam rakit, lupa bahwa kita harus nyebrang. Lalu melekat dalam rakit. Dan kita sudah melekat ke situ. Sampai kita tidak sadar melakukan itu untuk apa. Padahal jelas di Quran, aqimis sholat, inna sholat tanhanil fasa wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu adalah rakit, sarana, metode supaya kamu tidak berbuat keji dan munkar. Nah, ritualnya sudah dilakukan, tetapi ternyata keji dan munkar juga masih dilakukan. Kan masalahnya ritual sudah kehilangan spiritnya. Ini masalah. Tetapi lucunya banyak yang tidak merasa bermasalah. Karena kita sudah melekat pada ritual itu sendiri. Yuk sekarang kita bongkar rahasia ini ya. Sudah siap? Sudah siap belajar hari ini? Oke. Sudah kosong gelasnya? Ya. Dari tadi saya bicara, sebetulnya saya sedang hipnoterapi supaya gelasnya kosong dulu. Biasa ya, karena pikiran ini kan harus di warming up. Harus ada pemanasan dulu. Biasa, saya ngasih prolog dulu supaya mulai bisa fokus. Baik, kalau sudah fokus, kita mulai. Ada satu tempat asal kita namanya rahim. Rohim. Indah ya. Kenapa leluhur kita ngasih tempat itu rohim? Karena di tempat itu pernah ada satu peristiwa besar. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf. Saat itu Allah bertanya kepada kita. Pertanyaannya luar biasa. Alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Dan ternyata semua kita bisa menjawab saat itu. Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Ada satu peristiwa besar yang terjadi di sana. Maka disebut alamas kumambang. Masa mengambang di rahim ibu. Setelah kita matang gonad, sudah selesai fase persiapan di rahim tadi itu. Makanya disebut rahim karena tempat yang penuh cinta kasih. Lalu kita siap-siap keluar. Leluhur kita menyebut itu fase mijil. Fase di mana kita menyakiti orang tua kita. 3 yang terjadi di situ. Saat kepala melintasi rahim ibu kita, 3 yang terjadi di situ. 1, kita menyakiti ibu kita sendiri. 2, kita menumpahkan darah ibu kita. 3, kita hampir merampas nyawa ibu kita. Jadi pantas kalau Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang
aku harus hormati dalam hidupku. Ibu. Karena 3 peristiwa itu, orang pertama yang tersakiti untuk kelahiran kita adalah ibu. Orang pertama yang harus menumpahkan darah untuk kelahiran kita adalah ibu. Dan orang pertama yang hampir kehilangan nyawa untuk kelahiran kita adalah ibu. Itu fase kedua setelah Mas Kumambang. Fase mijil. Fase transisi kita. Dari alam rahim menuju alam dunia ini. Untuk melaksanakan tugas. Menjadi kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. Tapi banyak manusia yang lupa. Setelah lahir ke sini. Dia lupa kalau dia sebetulnya berada di alam cinta, alam kasih sayang. Malah di sini berperang, menyakiti orang, memusuhi orang, menghakimi orang, merendahkan orang. Kita lupa dengan sumber asal kita sendiri. Bahkan sebelum kita di rahim tadi, di rahim ibu kita, Allah sudah menyampaikan cinta kasih pada ayah ibu kita. Dan kita ada di situ buah pelukan, bukan buah pukul-pukulan. Kalau leluhur kita, orang tua kita, ayah ibu kita pukul-pukulan, kita nggak ada di situ. Karena mereka berpelukan, litaskunu ilaiha, karena diberikan kepadanya cinta kasih yang luar biasa. Maka kita tinggal di sana. Setelah alam mijil, masuk alam sinom, alam kinanti, asmarandana, masa pencarian jati diri, masuk alam baru, namanya alam gambuh. Kita bertekad untuk bersama dengan orang yang berbeda, belajar menerima dan menghargai perbedaan dalam satu ikatan suci yang namanya pernikahan. Lalu muncul di situ cocok tidak cocok. Padahal cocok itu justru saat kita dipertemukan dengan yang berlawanan cocok. Karena kita tidak mungkin dipertemukan dengan yang sama. Kita akan dipertemukan dengan yang berbeda. Supaya kita latihan menerima dan menghargai perbedaan. Gambuh itu. Kalau fase gambuh ini selamat kita lalui, baru kita memasuki fase baru namanya dandang gula. Dandangnya penuh gula. Begitu banyak di situ. Sari-sari kehidupan, permata kehidupan. Buah dari latihan menerima dan menghargai perbedaan. Bayangkan orang-orang yang lari dari situ. Tidak bisa menerima pasangannya apa adanya. Padahal kita sudah lama menanti saat itu. Maka kita saat itu disebut penganten.